Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan Gereja Toraja Jemaat Sion Penajam edisi 3 Maret tahun 2020. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini ya Tuhan, karena atas kasih dan penyertaan-Mu, atas pemeliharaan Tuhan, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun tanpa kurang apapun. Kami bersyukur atas semuanya itu Tuhan, dan kami akan membaca, merenungkan firman-Mu Tuhan yang akan menuntun kehidupan kami sepanjang hari ini. Terangi hati pikiran kami telah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bahan renungan kita pada pagi hari ini saya pilih dari Kejadian 13 ayat 7 sampai 12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Tema renungan kita adalah perjalanan iman Abram. Jadi kisah ini dimulai pada waktu Abram disuruh pergi dari Mesir oleh Firaun. Negeri Kanaan masih mengalami suatu kemarau. Dengan kata lain, tanahnya masih belum cukup untuk menyediakan rumput bagi kawanan kambing domba Abram dan Lot. Akhirnya terjadilah perselisihan antara para gembala Lot dan Abram. Mereka memperebutkan rumput-rumput dan air dari sungai yang mengalir. Abram dan keponakannya, yaitu Lot, memiliki harta yang begitu banyak, memiliki ternak kambing domba yang begitu banyak, sehingga tanah yang mereka tempati sudah tidak cukup lagi untuk menampung ternak mereka. Untuk menghindari pertikaian antara Abram dan Lot, Abram segera mengambil suatu keputusan, suatu tindakan sebelum persoalan yang ada itu menjadi semakin rumit. Ketika Abram sampai kepada suatu keputusan, ia meminta Lot untuk terlebih dahulu memilih tempat yang ingin dia tempati. Walaupun sebenarnya Abram adalah paman dari Lot yang secara umur lebih tua dari Lot, tetapi dia memberikan kesempatan kepada Lot sebagai keponakannya untuk memilih tempat yang menurut Lot baik untuk dia tempati bersama dengan kawanan domba dan anggota keluarganya. Di sini Abram tidak menuntut haknya sebagai orang yang lebih tua, karena Abram mempercayakan masa depannya kepada Allah. Abram mempersilahkan Lot untuk memilih tanah bagian yang dianggap paling baik menurut Lot. Akhirnya Lot memilih lembah Yordan yang terlihat sangat hijau, airnya banyak, dan cocok untuk dia tempati bersama dengan para gembala, bersama dengan kawanan ternaknya. Dan Abram pun mengalah, dan Abram menetap di tanah yang disebut dengan tanah Kanaan.
Ada beberapa hal yang membuat Abram mengalah dan meminta Lot untuk memilih tempat yang dia inginkan. Pertama, karena Abram mengasihi Lot. Lot adalah keponakannya sendiri. Yang kedua, Abram mengetahui bahwa Lot diberkati itu karena Abram. Abram lebih memilih memelihara kesatuan dibandingkan kekayaan. Sehingga Lot memiliki kesempatan yang baik untuk memilih tempat yang menurut keinginannya baik. Nah, kita semua tahu bahwa pada akhirnya Lot memilih lembah Yordan, di mana lembah Yordan ini berdekatan dengan Sodom dan Gomora. Secara kasat mata, Abram hanya mendapat tanah sisa dan terlihat tidak sebaik dengan lembah Yordan yang banyak airnya dan sangat hijau rumputnya. Tetapi Abram rela untuk mengalah, untuk menjauhi pertengkaran. Dalam hal memilih, kebanyakan kita menjatuhkan pilihan pada apa yang tampak indah dipandang mata. Kita memilih sesuatu yang kita pandang indah. Demikian pula Lot memilih lembah Yordan karena tanahnya subur, karena airnya banyak. Namun sayangnya Lot tidak memperhitungkan secara sosial dan secara etika kondisi hati penduduk yang tinggal di dekat lembah Yordan. Karena lembah tersebut sangat dekat dengan Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora penduduknya sangat jahat, sampai akhirnya dimusnahkan oleh Tuhan. Pilihan Lot adalah pilihan mata, bukan pilihan iman. Abraham sendiri tidak begitu seambisius Lot. Bagi dia, tidak menjadi masalah apakah tempat yang akan didiaminya itu subur atau tidak. Sebab Abram memegang janji Allah bahwa Allah akan memberkati dia beserta dengan keturunannya. Inilah salah satu perjalanan iman Abraham di mana karakter Abraham diuji. Apakah Abraham tidak hanya pandai untuk menyembah Tuhan? Apakah Abraham tidak hanya pandai untuk memuliakan Tuhan, menyebut Tuhan dalam kehidupannya? Tetapi apakah Abraham juga pintar untuk menjaga hubungan dengan keluarganya, menjaga hubungan dengan sesamanya? Itu adalah sesuatu hal yang sangat penting dan itu saling terikat di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kita boleh memuliakan Tuhan setiap hari, tetapi apakah hubungan kita dengan orang lain itu juga seperti ketika kita memuliakan Tuhan yang sungguh indah? Jadi ada saat tertentu di mana Tuhan menuntut kita untuk mengalah dan menyerahkan segala apa yang kita miliki kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan yang akan memimpin dan memberkati seluruh jalan kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Firman-Mu hari ini boleh menjadi tuntunan hidup kami di dalam menjalani hari yang indah ini. Ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan dan mampukan kami untuk mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan, seluruh anggota jemaat-Mu yang bersuka cita, yang berhari ulang tahun. Tuhan tambahkan sukacita mereka, yang dalam kelemahan tubuh Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, yang dalam pergumulan Tuhan ringankan beban mereka. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan Tuhan segala rencana-rencana kami sepanjang hari ini. Pekerjaan kami Tuhan yang turut campur dalamnya. Tuhan yang peliharakan seluruh keluarga kami. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Demikian refresh kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.